Martial Peak 3528. Tidak hanya Saint Yurumeng yang terluka. Sebagian besar Saint Venerable lainnya juga terluka. Sebelum Yang Kai dapat mencerna pesan sebelumnya, Bai Zuo mengeluarkan pesan yang bahkan lebih mengejutkan. Yang Kai menatapnya dengan kaget. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia secara naluriah merasa bahwa ini tidak mungkin. Jika dijelaskan bahwa Bright Moon telah melukai Demon Saint dalam situasi ini, itu masuk akal. Tetapi melukai 2, 3, atau bahkan lebih ini sama sekali tidak realistis. Yang Kai tidak meremehkan bulan cerah. Tetapi Saint Iblis bukanlah lumpur. Jadi bagaimana mereka bisa begitu lemah? Namun, kata-kata Bai Zuo terlalu brilian dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bai Zuo perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu detail pastinya. Tetapi Saint itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyuruh kami untuk menutup medan perang dan membantu Saint Sueli dan Huobu untuk mencegah Kaisar Agung bertindak gegabah. Sueli dan Huobu. Yang Kai diam-diam mengingat kedua nama ini. Jika dia tidak salah, keduanya seharusnya yang bertarung melawan Bright Moon sekarang. Ini juga sesuai dengan informasi yang baru saja dia terima. Hanya setengah bulan sebelum dia tiba. Apa yang sebenarnya terjadi yang memungkinkan Bright Moon melukai sebagian besar Saint Iblis di wilayah Iblis? Untuk dapat menunjukkan kekuatan ilahi seperti itu bahkan setelah dipenjara. Apakah ini sebabnya dia disebut Kaisar Agung? Saudara Bai Zuo, apakah kamu tahu situasi di sana? Yang Kai menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Bai Zuo tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu. Tetapi dengan Saint Venerable Sueli dan Huobu bekerja sama, Kaisar Agung itu pasti tidak akan bisa menang. Ini juga yang paling tidak bisa dipahami oleh Yang Kai. Begitu banyak Saint Iblis telah terluka oleh bulan cerah. Jadi bagaimana mungkin 2 dari mereka bisa menahannya? Mungkinkah Bright Moon telah menggunakan semacam teknik rahasia yang kuat, menyebabkan dia terluka parah? Tiba-tiba, Yang Kai memikirkan pertanyaan lain. Apakah Saint Yurumeng belum tiba? Bai Zuo menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa itu benar. Tubuh utama belum tiba di sini dan telah terluka. Jadi hanya ada satu alasan Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa ini terkait dengan teknik pemisahan jiwa. Mungkin teknik pemisahan jiwa Saint Iblis telah dihancurkan oleh bulan cerah, menyebabkan banyak dari mereka terluka. Karena dia tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari Bai Zuo, Yang Kai hanya bisa bergegas kembali. Pikirannya berantakan. Berbicara secara logis, ini tidak diragukan lagi adalah waktu terbaik baginya untuk menyelamatkan Bright Moon. Sebagian besar Saint Iblis masih dalam pemulihan. Dan di seluruh benua Eternal Heaven, hanya Sueli dan Huobo yang berurusan dengan bulan cerah. Tetapi dengan lengan dan kakinya yang kurus. Bahkan jika dia berlari, dia hanya akan menyebabkan masalah bagi Bright Bulan. Tetapi jika dia terus menunggu, ketika Saint Iblis tiba, dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Kembali ke kamp dengan linglung. Dia melihat pemandangan yang kacau. Seolah-olah sesuatu telah terjadi. Selain 2 juta tentara kuat yang dia bawa, ada juga sekelompok orang lain yang berkumpul di sini. Jumlah orang di sini tidak kurang dari miliknya, dan tidak diketahui dari mana mereka berasal. Pada saat ini, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Lao Ke, Yin, dan Raja Iblis lainnya yang menjaga tempat ini semua memasang ekspresi gugup sementara yang pertama memasang senyum di wajahnya sambil menangkupkan tinjunya ke sisi lain. Namun, kelompok Raja Iblis di sisi yang berlawanan jelas tidak menghargai gerakan ini. Salah satu Raja Iblis berteriak, aku akan memberimu waktu sebatang dupa. Cepat dan enyahlah. Jika tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang benar-benar mencoba merebut wilayahnya. Apa yang harus direbut? Mata Yang Kai melebar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih khawatir. Sehingga kecemasan dan depresi yang dia rasakan langsung berubah menjadi kemarahan. Mengepalkan kakinya, dia bergegas menuju kerumunan dan berteriak, tersesat. Tentara di depan mereka memblokir jalan mereka. Tetapi Winchester sangat ganas. Dan terlepas dari seberapa ganasnya mereka, ia mampu membuka jalan seperti pisau panas yang memotong mentega. Beberapa ras iblis ingin melawan, tetapi mereka semua terlempar ke samping. Tulang mereka patah dan otot mereka robek saat mereka berteriak.
Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak, dan pihak lain tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika Yang Kai memimpin timnya kembali ke depan pasukan, dia melihat sekelompok Raja Iblis memelototinya dengan marah. Mata dingin Yang Kai menyapu Raja Iblis sebelum tertuju pada pembudidaya ras iblis wanita yang menawan. Secara kebetulan, pembudidaya ras iblis perempuan ini juga mengamatinya. Saat mata mereka bertemu, alis Yang Kai berkedut dan bibir pihak lain melengkung menjadi senyum yang bermakna. Half Saint, ketika dia melihat begitu banyak orang tiba-tiba tiba di sini, Yang Kai menduga bahwa ada Half Saint yang memimpin kelompok itu. Tetapi sekarang sudah jelas. Half Saint ini seharusnya berasal dari klan yang sama dengan Yu Rumeng. Keduanya adalah sucubus. Meskipun dia tidak berbicara atau menggunakan teknik rahasia apapun, dia terus-menerus memancarkan pesona yang menggoda, menyebabkan banyak bawahan ras iblis laki-laki di bawahnya menunjukkan tatapan mesum. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menyalahkan mereka, pesona sucubus Half Saint tidak begitu mudah ditolak. Yang Kai masih merasa agak tidak senang. Melambaikan tangannya, Lao Ke segera berjalan. Apa yang sedang terjadi? Ketika Yang Kai menanyakan pertanyaan ini, dia telah menatap sucubus wanita tanpa berkedip. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tebal. Lao Ke berkata dengan ekspresi pahit, "Raja Agung, senior ini mengatakan bahwa ini adalah wilayah yang harus mereka jaga. Jadi dia meminta kita untuk pindah." Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan cibiran. Benarkah? Salah satu Raja Iblis di sisi yang berlawanan segera melangkah maju dan berteriak. Di bawah perintah Tuan Dili, kami telah menutup perimeter pertahanan beberapa kilometer ini. Orang yang tidak terkait, cepat mundur. Ini membuatnya menjadi orang luar. Yang Kai juga agak terdiam saat dia menyipitkan matanya pada sucubus wanita dan bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil kamu, Nona muda?" Kelancangan. Raja Iblis yang telah berbicara sebelumnya segera berteriak, maju selangkah dan memelototi Yang Kai. Di depan nyonya, turun dan bicaralah. Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan meraih Yang Kai, seolah-olah dia benar-benar ingin menangkapnya. Winchester meraung saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik. Namun, kecepatan Yang Kai bahkan lebih cepat dari lawannya. Mengangkat telapak tangannya, dia mendorongnya ke bawah. Hukum di telapak tangannya berfluktuasi liar saat waktu seolah berhenti. Tahun naik dan turun, seperti terbang seperti bermimpi. Sebelum Raja Iblis bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan besar menghantam dadanya. Dengan erangan teredam, dia dikirim terbang mundur. Vitalitasnya dengan cepat terkuras dari tubuhnya. Dengan desir, panah menembus udara dan secara akurat menembus tangan yang dia gunakan. Secara langsung membuatnya menjadi kabut berdarah. Ketika Raja Iblis ini mendarat di tanah, rambutnya sudah memutih. Tangannya mencengkeram lengannya yang patah saat dia melihat ke atas dengan ngeri. Tidak jauh, Yang Kai perlahan menarik tangannya, dan tali busur dari Feather Demon wanita di sampingnya sedikit bergetar. Matanya yang indah dingin. Dengan ledakan keras, Demoniki melonjak ke langit. Di bawah pengaruh peristiwa tak terduga tadi, kedua pasukan itu seperti air dan api, siap bertarung. Yang Kai mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan kerumunan yang gelisah dan menyeringai pada sucubus wanita. "Jaga orang-orangmu. Lain kali dia tidak akan seberuntung itu." Sucubus betina menoleh untuk melihat Raja Iblis yang terluka. Cahaya dingin melintas di matanya yang indah saat dia berteriak, "Sampah." Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya dan mengirim seberkas cahaya gelap ke kepala Raja Iblis. Mata Raja Iblis segera melotot saat dia jatuh ke tanah. Vitalitasnya dengan cepat menghilang. Raja Iblis tingkat tinggi telah dibunuh olehnya tanpa ragu-ragu. Setelah melakukan semua ini, sucubus menoleh dan menilai Yang Kai. Senyum muncul di wajahnya saat dia bertanya dengan menawan. "Apakah kamu ras manusia yang dihargai oleh Yang Mulia dan yang lainnya?" Yang Kai mengangkat alisnya. "Kamu tahu betul." Si iblis menutup mulutnya dan terkikik. "Semua orang membicarakanmu. Jadi tentu saja aku mendengar beberapa hal tentangmu. Awalnya, saya sedikit tertarik pada kamu. Tetapi sekarang tampaknya kamu tidak lebih dari ini." Yang Kai terkekeh. "Itu karena kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang raja ini. Jika kamu melakukannya, saya yakin kamu akan lebih tertarik pada raja ini. Di samping,
Li Siqing menoleh dan melirik Yang Kai. Wajahnya sedikit merah. Jelas tidak terbiasa dengan kata-kata ini. Di sisi lain, sucubus perempuan itu terkikik. Aku sedikit tertarik padamu sekarang. Wajah Yang Kai berubah dingin. Sayangnya, aku tidak tertarik padamu. Cukup omong kosong. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu lakukan. Senyum di wajah sucubus berangsur-angsur memudar saat dia berkata dengan agak putus asa. Selama kamu tidak tuli, kamu seharusnya mendengarnya sekarang. Ini adalah tempat ratu ini bertanggung jawab untuk menjaga. Meskipun saya tidak tahu mengapa kamu ada di sini. Itu jelas melanggar aturan. Jadi tolong pindah. Yang Kai dengan dingin mendengus. Aturan apa? Siapa yang mengaturnya? Tentu saja. Itu adalah aturan Dili. Sang iblis memandangnya. Dia bertanggung jawab untuk mengatur berbagai pasukan di bawah komando Saint Venerable. Kamu harus berada di posisi kamu sendiri. Bukan di sini. Ini Dili lagi. Mata Yang Kai menjadi dingin. Apakah dia mencari masalah? Yang Kai menyeringai dan berkata, saya tidak tahu siapa Dili. Raja ini hanya tahu bahwa ketika saya membawa orang ke sini, tempat ini kosong. Sekarang ini adalah wilayah raja ini. Kamu membawa orang ke sini untuk pamer. Dan sekarang kamu ingin mengusir saya. Apakah kamu pikir saya akan setuju? Sucubus perempuan mengerutkan kening. Tapi ini memang tempat yang Dili atur untuk aku jaga. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bertanya pada Dili. Sudah kubilang aku tidak mengenal pria itu. Raja ini hanya di bawah yurisdiksi Saint Venerable. Jadi tidak perlu mendengarkan perintahnya. Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ambil orang-orangmu dan cepat enyahlah. Jika tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ekspresi sucubus di Menki menjadi suram. Seorang manusia biasa berani berbicara dengan ratu ini dengan cara seperti itu. Yang Kai baru saja akan membalas. Tetapi yang mengejutkan, pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk lembut muncul di udara dan menyapu ke arahnya. Pada saat kritis ini, Yang Kai membungkuk untuk menghindari serangan ini. Dan cambuk lembut menabrak pasukan Cloud Shadow. Jeritan terdengar. Dan banyak Cloud Shadow segera terbunuh. Melihat ke belakang, Yang Kai meraung. Kamu berani menyerang. Kamu mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria dan seekor kuda bergegas ke depan. 4 kuku Winchester meledak menjadi api keemasan saat dia membawa Yang Kai ke pasukan musuh seperti sambaran petir. Sepanjang jalan, semua prajurit Demon Rache dihancurkan seperti rumput liar. Bersambung.